Shalom adik-adik. adik-adik. Shalom. Sekali lagi yuk Kak, biar adik-adik juga menyapa papa, mama, kakak adik gitu ya di rumahnya. Kita mau katakan sekali lagi dengan suara yang lantang ya Kak. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom. Sudah lebih semangat dan bersuka lebih cita. siap ya Kak ya. Oke. Yuk teman-teman, kita mau memulai ibadah kita. Kita mau sama-sama membuka Alkitab kita, mempersiapkan Alkitab kita. Kalau ada yang belum bisa membuka sendiri, boleh minta tolong papa, mama, kakak yang ada di rumah untuk membuka Alkitab dari Kolose 3 ayat 8. Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-8. Dikasih pembatas Alkitabnya dulu dan tetap dibuka. Ditaruh dulu teman-teman di samping, kita akan memuji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdiri teman-teman, kita mau siap ya Kak untuk bersuka cita bersama. Sambil menyanyikan lagu Start. Start. Tuhan Yesus telah bersabda. Tuhan Yesus telah bersabda. Bahagia orang yang lembut hatinya. Bawa damai dan kasih sayang. Bawa damai dan kasih sayang. Halus tutur kata dan bahasanya. Sesama teman jangan bertengkar. Sesama teman jangan bertengkar, juga jangan marah-marah. Sesama teman bersahabatlah, juga saling memaafkan. Bersinarlah terang bagai bintang di malamlah. Berbungkuslah orang untuk mengenal kasih Tuhan. Dunia jadi lebih indah lemah lembut terima terang. Kita mau menyanyikan lagu ini sekali lagi. Tuhan Yesus telah bersabda. Bahagia orang yang lembut hatinya. Bawa damai dan kasih sayang. Halus tutur kata dan bahasanya. Sesama teman jangan bertengkar, juga jangan marah-marah. Sesama teman bersahabatlah, juga saling memaafkan. Bersinarlah terang bagai bintang di malamlah. Berbungkuslah orang untuk mengenal kasih Tuhan. Dunia jadi lebih indah jadilah terang. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini. Terlebih lagi kami bersyukur bahwa kami masih boleh beribadah online dan belajar akan firman Tuhan. Kami mohon Bapa, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan,
yang kami nyanyikan sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah apa yang kami pelajari melalui firman-Mu pada hari ini boleh kami lakukan dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Boleh duduk adik-adik. Kak, kita mau pujikan apa lagi, Kak? Oh iya Kak, kita sudah menerima begitu banyak kasih ya dari Tuhan Yesus gitu Kak. Nah sekarang juga kita mau menyuarakan kasih. Wah ya dengan menyanyikan lagu. KASI dengan Iya. gerakan ya, Oh Kak? ya sambil gerakan. Yuk berdiri teman-teman. Gerakannya ya. KASIH 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 KASIH. KASIH 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 itu sabar. kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH. KASIH 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 kasih. Sekali lagi KASIH 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. seperti kasih Yesus. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Adik-adik bisa mengambil sikap berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih kalau kami sudah boleh menaikkan beberapa pujian sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Ya Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, memakai Kak Cindy yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh disampaikan dengan baik. Dan kami juga boleh mengambil waktu ini untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Adik-adik, Alkitabnya boleh diambil dan kita akan mulai membukanya di dalam Kolose pasal 3 ayat 8. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Oke, kita akan membacanya bersama-sama ya. Kak Novi akan hitung mulai dari 3, 2, 1. Kolose pasal 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Duh, siapa sih yang matain krayonku? Kamu ya yang matainnya? Siapa? Aduh, Evan ini benar-benar deh. Aku kan udah bilang berkali-kali pakai krayonku itu yang hati-hati. Lihat nih jadi patah. Kamu ini susah banget sih dibilangin. Gilbert, kamu kenapa? Ini loh Miss, masa ya Evan matain krayonku padahal aku udah bilang hati-hati makainya. Nakal banget dia Miss. Udah Gilbert, kamu gak boleh marah-marah. Nah sekarang krayonnya ditaruh ya. Iya Miss. Adik-adik, Gilbert ini anak yang suka marah. Kalau temannya gak sengaja
jatuhin bukunya, dia marah. Kalau temannya nggak sengaja nyenggol dia, dia marah. Bahkan kalau temannya ketawa terlalu kencang, dia marah adik-adik. Sampai-sampai teman-temannya nggak ada yang suka sama dia, nggak ada yang mau dekat-dekat sama dia, takut dimarahin sama dia. Kalau dia marah, dia berteriak-teriak, dia memukulin temannya. Guru-gurunya juga pada capek adik-adik ngadapin si Gilbert ini. Akhirnya gurunya memanggil orang tua Gilbert. Setelah Papa Gilbert dipanggil ke sekolah, Papa Gilbert memanggil Gilbert. Gilbert, sini nak. Iya Pak, kenapa? Tadi itu Miss Cindy bilang, kamu hari ini marah-marah sampai mukul Evan ya di sekolah. Kenapa? Coba cerita sama Papa. Itu loh Pak Evan, masa ya dia matain krayonku? Padahal aku udah bilang supaya pakainya berhati-hati. Lihat deh Pak, krayonku itu kan krayon baru, makanya aku kesel. Gilbert tahu nggak kalau marah-marah dan memukul teman itu nggak baik. Bisa-bisa kamu nggak punya teman loh nanti. Iya sih Pak, tapi kok susah banget ya buat nggak marah. Sekarang Papa punya tugas buat kamu. Di dalam kantong ini ada paku. Setiap kali kamu marah, kamu boleh menancapkan paku ini di papan yang di depan. Di depan Papa udah sediain papan buat paku ini ditancapkan. Jadi tiap hari kita akan hitung berapa jumlah paku yang kamu tancapkan. Kamu ngerti kan? Bisa kan kamu lakukan? Iya Pak, akan Gilbert lakukan. Adik-adik, Gilbert melakukan tugas dari papanya. Setiap kali dia melakukan kemarahan, dia menancapkan paku di papan yang sudah papanya sediain. Papanya udah sediain hari Senin, Selasa, Rabu, sampai hari Minggu. Aduh, hari ini aku harus ngerjain tugas pertama dari Papa. Baiklah. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Hari ini aku marah kenapa lagi ya? Oh iya, hari ini aku bentak kakak. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Nah, sekarang aku akan hitung berapa paku ya. 34, 35, 36, 37. Hah? Jadi aku marah 37 kali hari ini. Banyak banget. Tapi gak apa-apa. Aku bakal berusaha lagi. Aku pasti bisa. Besok harus lebih sedikit lagi paku yang aku tancepin. Gilbert, kerja bagus nak. Nah, besok kamu harus lebih sabar lagi. Kamu harus belajar mengendalikan emosimu. Ingat, kamu harus minta tolong Tuhan. Jadi berdoa ya, supaya kamu bisa lebih mengendalikan emosimu. Siap Pak? Keesokan harinya Gilbert melakukan tugasnya lagi. Dia berusaha menahan kemarahannya, dia berusaha untuk gak marah-marah. Dan akhirnya dia bisa belajar untuk sabar. Gilbert, iya Pak, sudah berapa paku hari ini? Hari ini tadi sih aku hitung 28. Masih banyak, tapi udah lebih sedikit dari yang kemarin Pak. Wah, bagus, ada peningkatan. Kamu harus berusaha lagi ya, sampai gak ada paku yang kamu tancapin. Oke? Iya Pak, akan aku lakukan. Akhirnya Gilbert berusaha lagi untuk menahan emosinya dari 37, 28 paku, 20 paku, 10, 4, hingga akhirnya gak ada paku yang ditancapin. Yeay, aku berhasil. Hari ini aku gak marah sama sekali. Aku gak menancapkan paku di papan itu. Pak, lihat hari ini aku berhasil gak marah. Gak ada paku di papan itu yang aku tancapin hari ini. Wah, kamu hebat. Nah sekarang Papa punya tugas lagi buat kamu. Setiap kali kamu bisa berbuat baik, kamu sabar, kamu mencabut pakunya satu persatu. Satu kebaikan untuk mencabut satu paku. Kamu paham kan? Paham Pak. Nah Gilbert melakukan tugas kedua dari papanya adik-adik. Dia berusaha untuk sabar dan mencabut paku yang ada di papan tadi. Hari ini aku bantu mama, aku cabut satu paku Terus tadi juga satpam aku sapa. Terus tadi juga Evan gak sengaja jatuhin bukuku, aku bisa gak marah. Wah, besok aku akan mencoba lagi.
Sampai akhirnya paku itu udah nggak ada di papan lagi adik-adik. Pah, iya Gilbert kenapa nak? Itu pakunya semuanya udah tercabut. Udah nggak ada paku lagi di papan itu. Wah, kamu hebat. Tapi sekarang coba lihat papan itu. Gimana? Sama nggak sama yang sebelum kamu nancapin paku? Papan itu sekarang sudah berlubang Gilbert. Sudah nggak bisa sama seperti papan sebelumnya. Nah, kata-kata kamu yang kasar yang sudah masuk ke hati temanmu itu sama seperti paku yang kamu tancapkan di papan itu. Itu akan melukai hatinya. Nah sekarang papa tanya, waktu temanmu nggak sengaja jatuhin bukumu, ekspresi mereka gimana? Iya sih Pak, mereka kayaknya ngira aku bakal marah. Mereka juga masih takut dekat-dekat aku. Betul itu. Sekarang Papa mau bilang kalau misalnya hati temanmu yang sudah kamu lukai itu sangat sulit untuk disembuhkan. Kalau misalnya kamu berulang-ulang minta maaf juga, itu nggak bisa menyembuhkan hati mereka yang terluka oleh perkataanmu. Nah, itu sama aja kamu melukai mereka secara fisik. Tapi kamu harus ingat juga, luka itu hanya bisa disembuhkan oleh kasih dan darah Tuhan Yesus. Nah sekarang kamu harus berdoa Gilbert, minta ampun sama Tuhan atas kemarahan-kemarahan yang melukai hati temanmu. Oh iya Pak, Gilbert ngerti. Ingat Gilbert, kamu ini anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, kita ini sama seperti Gilbert, anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah sekarang kita mau baca lagi dari Kolose 3 ayat 8. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi adik-adik, anak Tuhan Yesus itu sabar, penuh kasih kepada teman-temannya. Kata-katanya baik dan sopan, bukan yang suka marah-marah kayak Gilbert tadi. Dan kata-katanya juga penuh kasih. Jadi anak Tuhan Yesus itu harus ramah kepada orang lain juga adik-adik. Kalau misalnya ketemu orang di jalan yang lebih tua harus sopan, harus menyapa dengan ramah dan senyum. Dan membuat orang lain merasa senang di dekat kita. Jangan jutek dan membuat orang lain sebel dekat kita. Anak Tuhan Yesus itu juga harus memaafkan kesalahan orang lain dan bukan mendendam. Apa sih ya berkatnya kalau kita jadi anak yang baik dan ramah? Kita akan disayang Tuhan, disayang teman-teman, dan papa, mama bersukacita dan bahagia. Selain itu, kita sendiri juga akan merasakan sukacita dan damai sejahtera. Nah, untuk itu di sini adik-adik siapa yang mau belajar untuk ramah dan jadi anak yang baik? Saya. Sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta tabah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya.
kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan supaya kami bisa menjadi anak yang ramah, anak yang baik. Dan ampuni kami Tuhan jika kami masih sering marah, melukai hati keluarga kami, teman-teman, dan orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, saat ini juga kami datang, kami mau berdoa buat Indonesia yang masih terkena COVID. Tuhan Yesus memberkati para dokter, tenaga medis yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati para pasien yang sedang berjuang untuk melawan sakitnya. Tuhan berkati juga pemerintah yang sedang berupaya untuk menghadapi COVID ini. Tuhan berdoa juga buat kami dan orang-orang di luar sana. Tuhan memberikan kesadaran supaya boleh taat terhadap protokol kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami, buat pekerjaan mereka. Tuhan yang berkati, memberi mereka kesehatan, rezeki, panjang umur. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kevin, mulai hari ini aku gak akan marah-marah lagi Kak. Ternyata kalau kita gak marah-marah itu berkatnya banyak dari Tuhan. Betul banget Kak, kita disayang Tuhan, disayang teman-teman, terus juga membuat papa mama bersuka cita. Dan yang gak kalah pentingnya juga kita juga jadi sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Nah, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan yang satu ini. Kak GKI Bromo. Shine, 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 bring a shower to the world. Shine, shine, carry harmony and happiness. Tuhan Yesus telah menebus dosaku, hidupku diubah menjadi baru. Sukacita dan damai sejahtera, ku siap jadi utusan-Mu. Percaya di dunia, membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Resilience in me, let's go. Jesus lives in us, let's shine. Shine, shine, bring joy to the world. Shine, shine, carry harmony and happiness. Tuhan Yesus telah menebus dosaku, hidupku diubah menjadi baru. Siap jadi utusan-Mu. Percaya di dunia, membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih lives in me, let's shine. Kasih lives in you, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Wah, masih pada semangat dong ya buat area hari ini. Untuk adik-adik kelas kecil, mulai balita sampai kelas 2 SD, akan membuat smile card. Nah, caranya yang pertama, print gambar pada kertas folio. Gambar dapat diakses di bit.ly/area 25 Oktober. Kedua, warnai gambar dengan alat warna. Yang ketiga, gunting gambar sesuai pola yang ada. Yang keempat, tempelkan kertas kosong di belakang gambar anak sesuai area yang akan diberi lem. Yang kelima, masukkan gambar yang berisikan ayat ke dalam kertas yang telah ditempelkan. Selanjutnya, tarik kertas ayat ke bawah. Jadi deh, hasilnya upload ke Instagram dan tag @KAGKI Bromo ya.
Nih contohnya kayak gini. Untuk kelas besar, mulai 3 SD sampai 3 SMP. Pernah nggak sih kita marah karena sesuatu? Nah, area hari ini kita akan membuat list penyebab marah. Caranya, yang pertama, buatlah list daftar hal-hal yang membuat kamu marah. Yang kedua, tuliskan komitmen untuk tidak marah karena hal tersebut. Nah, yang ketiga, setiap kali kamu berhasil untuk tidak marah, tempelkan stiker bintang. Oke adik-adik, stay shy!